Semua orang merindukan supaya mereka mengalami kemajuan. Kemajuan di dalam kerohanian, kemajuan di dalam membangun rumah tangga, kemajuan di dalam bisnis usaha, kemajuan di dalam pelayanan, kemajuan di dalam karakter, dalam integritas. Semuanya kita menginginkan itu. Dan tidak hanya itu saudaraku, kita bahkan ingin dari hari ke hari mengalami kemajuan. Lalu bagaimana kita memperoleh itu semuanya? Saya ingin belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius yang dicatat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan kasih karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dari 3 ayat yang kita baca, mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15, Paulus mengatakan kepada Timotius, kalau engkau ingin mendapatkan kemajuan di dalam kehidupanmu, dan kemajuan itu nyata, boleh juga dilihat orang lain. Tidak hanya engkau merasa maju, padahal orang lain sama sekali tidak melihat kemajuan dalam kehidupanmu. Maka yang perlu engkau lakukan adalah yang pertama, bertekunlah dalam memperhatikan, menyelidiki, membaca, dan menghidupi firman Tuhan. Bertekunlah di dalam menyelidiki, membaca, memperhatikan, merenungkan firman Tuhan. Sebab firman itu akan mengajari kita, mengoreksi kita, menyatakan kesalahan kita, sehingga kita tidak lagi mengulanginya. Bukankah firman Tuhan berkata demikian? Orang yang selalu membaca firman Tuhan, dia seperti selalu bercermin, berkaca, sehingga dia tahu apakah yang terlihat di wajahnya sudah baik atau belum. Begitu pula dengan kita. Apabila kita sering membaca firman Tuhan, itu akan membuat kita memiliki kesempatan berkaca tentang diri kita. Dan Roh Kudus akan menyentuh hati kita. Roh Kudus bekerja, menginsafkan kita, menyadarkan kita akan kekurangan-kekurangan kita. Disitulah letak kemajuan itu, saudaraku. Yang kedua, masih di ayat yang ke-13 dikatakan, dan dalam membangun dan dalam mengajar. Yang kedua adalah melayani. Melayani juga membuat kita cepat sekali mengalami kemajuan. Kita membangun orang lain. Kita memberi semangat kepada mereka yang hampir putus asa. Kita menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang belum mengerti kebenaran. Lalu kita mulai melihat hidup mereka diubahkan. Itu sungguh memotivasi kita, menyemangati kita kembali. Sebab apa? Kita bisa melihat Allah bekerja lewat kita. Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Dan itu membuat kita semakin bergairah. Ingin lagi rasanya dipakai oleh Tuhan. Saat engkau melayani sesama, maka pada saat itu pula engkau semakin dibentuk, semakin disempurnakan, semakin dilatih untuk sabar terhadap orang lain, semakin dilatih untuk menjaga hati, untuk tidak kecewa kepada manusia, semakin dilatih untuk tidak memandang manusia, semakin dilatih untuk hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan saja. Ini semuanya adalah bagian daripada kemajuan yang saudara peroleh ketika saudara masuk di dalam melayani Tuhan, membangun umatnya, menyampaikan kebenaran.
Dan yang ketiga, kemajuan kita akan terlihat nyata. Di dalam ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu. Karunia-karunia yang ada pada kita pergunakan. Dan biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada di antara kita yang diberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ada di antara kita diberikan karunia untuk bernubuat. Ada di antara kita diberikan karunia untuk menafsirkan nubuat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita mempergunakan itu terus dan terus mempergunakannya, maka pasti akan kelihatan kemajuan akan nyata. Ketika saudara diberikan karunia untuk melakukan kesembuhan lewat doa kesembuhan, maka akan banyak orang melihat saudara melakukan kemajuan. Ketika Tuhan memberikan saudara suara yang bagus, karunia dalam memimpin pujian dan penyembahan, banyak orang dibawa ke hadirat Tuhan. Dan saudara pun mengalami kemajuan di sana. Orang lain boleh melihatnya. Dan tentu banyak hal lagi. Ketika itu semuanya kita lakukan, Allah yang sama bekerja untuk melakukan kemajuan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk terus maju. Siapkah saudara? 3 hal saya sampaikan kepada saudara supaya kita boleh mengalami kemajuan. Yang pertama, mari hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua, mari melayani Tuhan. Yang ketiga, mari pergunakan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita alami kemajuan. Let's keep moving forward. Tuhan Yesus memberkati saudara.